Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Apa kabar semuanya setelah lama liburan panjang ya, liburan akhir tahun. Nah, kita berjumpa lagi sekarang. Karena ini juga masih suasana pandemi, ya kita teruskan saja untuk pembelajarannya, walaupun kita juga masih daring. Sebelum kita masuk ke pembelajaran di semester 2 ini, di kelas 11, selamat ya bagi yang semuanya bisa naik ke kelas 11. Kita awali dengan doa terlebih dahulu. Minta tolong ya, ini untuk memimpin doa untuk Mbak Dwi Aryati. Perhatiannya, mari teman-teman sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, berdoa mulai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, tolong dipersiapkan dengan baik alat tulisnya, kemudian bahan ajar yang kemarin sudah Bu Aini kirim ke WhatsApp group. Kemudian hari ini juga Bu Aini ngirim lagi, yaitu ada LKPD yang nantinya akan kalian isi sebagai panduan untuk menemukan pembelajaran pada kali ini ya. Kemudian juga jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah Bu Aini kirimkan di WhatsApp untuk Google Form-nya ya. Dan nanti Bu Aini bisa melihat presensinya sebagai bukti dan juga Bu Aini juga bisa melihat sekarang sudah hadir semua seperti itu. Ya, Ibu. Oke, sudah dipersiapkan semua ya alat-alatnya ya? Sudah, Bu. Di awal pembelajaran hari ini kita ya, yaitu kita akan masuk ke KD yang pertama atau di bab pertama fisika kelas 11 yaitu dinamika rotasi. Nah, itu ya. Judulnya adalah dinamika rotasi. Nah, di sini tolong perhatikan dulu ya, gambar yang sedang Bu Aini di sini tampilkan. Mungkin kemarin pada saat liburan mungkin ya. Atau dulu pada saat masih kecil itu pernahkah ini ya? Pernahkah atau pernahkah melihat yang sedang Bu Aini tampilkan ini? Ini namanya apa? Coba siapa yang tahu? Wahana mainan anak-anak, Ibu. Iya, terus bisa ditambahi lagi? Komedi Diputar. Nah, itu betul. Komedi putar. Ada yang pernah naik atau kemarin liburan itu kalian ada yang main ini di wahana? Saya Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ngalarin adik ikut naik, jadi ikut seneng. Oh iya. Ada yang bisa bercerita? Apa tuh? Bagaimana tuh? Kenapa tuh harus terputar, Ibu? Oh iya, Pusing, Bu. berputar. Iya. Oh, pusing ya. Berputar Itu, terus iya. pusing. Ya, ini kita akan coba ungkap secara fisikanya bagaimana mengenai berputar dan pusingnya tadi ya. Ya, semoga nanti kalau sudah mempelajari fisikanya bisa melihat setiap fenomena yang ada itu adalah tidak membuat pusing, yaitu ya. Itu. Kemudian KD atau indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian nanti dapatkan setelah pembelajaran ini adalah, dan juga tujuannya, di sini ya, silakan disimak, yaitu KD-nya 3.1, menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada konsep momen gaya. Apa itu momen gaya, apa itu gejala momen gaya, atau di sini nanti apa itu momen gaya, kita nanti temukan bersama-sama. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Sebelumnya coba perhatikan gambar berikut atau video berikut ini. Contoh gerak rotasi ya. Waalaikumsalam. Oke, cukup ya. Itu tadi, coba
Coba ada salah satu dari fenomena tadi itu, Siti ya, itu mungkin namanya ya. Wah, ini ambil dari internet. Karena di sini untuk kita daring kan kita sumber belajarnya banyak ya anak-anak. Sehingga kalian bisa mengamati fenomena-fenomena atau mencari contoh-contohnya itu bisa belajar juga dari internet. Nah, sehingga kita lanjutkan ya. Kalau nanti kok tidak ada faktanya, boleh kita stop di sini, tidak usah dilanjutkan saja. Karena berarti ilmu itu tidak harus dipelajari, karena tidak ada faktualnya ya. Itu adalah salah satu syaratnya. Faktual, kemudian apalagi konseptual. Berarti nanti ada konsepnya ya, nanti yang akan kita temukan. Hari ini kita cobalah kalian itu jadi ilmuwan ya. Kalau ilmuwan dulu bisa menemukan, kalian sekarang yang lebih katanya adalah milenial ya, generasi Z. Nah, harus juga bisa melakukan simulasi menemukan konsep itu. Kemudian prosedural. Nah, ini nanti kalian juga akan melakukan yang namanya prosedural karena kalian nanti coba memecahkan konsep dengan cara penyelidikan ya. Karena di sini PPL adalah pembelajaran berbasis masalah. Nanti coba kalian kalau dikasih masalah tambah bingung atau bagaimana ini ya. Dan yang terakhir adalah metakognisi. Jadi ada manfaatnya. Lah ternyata pada saat kita sudah mengetahui konsepnya, kalian sudah tahu manfaatnya. Kalian juga harus tahu oh manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa gitu ya. Ada yang masih ingat penyebab dari gerak translasi atau gerak benda itu geraknya lurus? Coba yuk siapa yang masih ingat? Kecepatan, Bu. Apa yuk? Kalau yang belum ingat karena mungkin liburannya terlalu lama Bu, ini amnesia ya. Nah, oke. Coba lihat ini. Nah, ini siapa ini? Pak Ijo mendorong meja. Ya. Coba, apa yang menyebabkan meja itu bergerak? Adanya dorongan yang diberikan terhadap benda, Ibu. Oke, kalau menurut Mbak Harina itu karena ada dorongan yang diberikan terhadap meja. Coba bagaimana mau menanggapi apa tidak ini, Mas Heru? Ya Bu, kalau benda didorong, nanti dia akan meluncur Bu. Iya, yang menyebabkan benda bergerak lurus atau di sini adalah dinamika gerak translasi adalah adanya apa tadi? Gaya, Ibu. Iya, yang lainnya suaranya mana? Gaya, Bu. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, perhatikan ini. Apa yang membedakan dengan animasi yang pertama tadi? Kalau tadi kan si Paijo dorong meja, mejanya bergerak lurus, penyebabnya adalah gaya ya, tadi yang seperti kalian katakan. Kalau tadi, Paijo sedang naik apa? Naik apa? Sedang naik sepeda, Sepeda, Ibu. Bu. Iya, naik Iya. sepeda. Bergerak lurus apa tidak? Bergeraknya lurus, Ibu, tetapi Tetapi tidak sama dengan yang pertama tadi. Untuk yang Pak Ijo naik sepeda, pada saat rodanya dikayuh, maka rodanya bergeraknya secara berputar, Ibu. gerak translasi dan gerak rotasi di sini ya. Ketika melihat animasi pertama, apakah gerak yang terjadi pada meja? Apa tadi geraknya? Tegak lurus. Lurus. Apakah faktor yang mempengaruhi gerak meja tersebut? Karena adanya Gaya. betul. Ketika melihat animasi yang kedua, apakah gerak yang terjadi pada sepeda? Sepeda loh ya, bukan roda sepeda. Sepeda. Gerak lurus. Tapi kalau yang ditanyakan adalah rodanya, berarti geraknya? Lingkar. Sip, Mbak Yerina ya. Kemudian di sini ya, apa saja yang mengalami gerak tersebut? Apa saja? Ya sepedanya, kemudian apa lagi? Apa lagi? Roda, Ibu. Rodanya, dan juga satu lagi apa? Pedalnya. Oh, saya kira kaki, Bu. Oh, kakinya juga nggak apa-apa. Nah, berarti kalian memperhatikan kakinya si Paijo tadi. Nah, pernahkah Anda memperhatikan ketika sedang membuka atau menutup pintu? Pernah enggak ini membuka atau menutup pintu?
Apakah yang menyebabkan pintu bergerak membuka atau menutup itu ya? Pintu itu bisa bergerak membuka atau menutup. Nah ini. Kemudian bagaimana jika membuka pintu dari bagian yang dekat dengan engsel atau tepat dengan engsel? Coba nanti kalian lakukan secara mandiri ya, walaupun mandiri, tapi nanti tetap didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Ruang breakout-nya masing-masing. Ya. Ini kelompok 1 ya. Tadi sudah coba ya membuka dan menutup pintu ya. Pada saat tepat di engsel, tepat di tengah-tengah, kemudian di ujung atau tepat di gagang. Coba ini Mbak Herlina, coba. Tadi pada saat mendorongnya itu di engsel bagaimana? Kalau yang tadi Bu, ketika mendorong engselnya paling ujung lebih mudah dibandingkan kalau misalnya dekat dengan porosnya. Itu sih yang Apakah saya sama katakan. yang dirasakan sama Mas Heru, yang seperti yang dikatakan Mas Laudi? Kalau yang dekat dengan engsel susah, berat. Tapi kalau yang di ujung yang dekat kita biasa pegangannya itu lebih mudah gitu. Nah, terus Mbak Herlina juga, apakah sama juga yang dirasakan tadi pada saat mendorong itu seperti yang dinyatakan sama Mas Laudi sama Mas Heru? Ini kan walaupun kalian tidak bersama-sama melakukannya, tapi kan kalian bisa saling tukar pendapat ya tadi ya. Nah, nanti dituangkan di LKPD hubungannya ya. Misalkan tadi kalau didorong lebih sulit atau lebih mudah, kemudian kalau kemudian sudah melakukan yang kalau didorong dengan atau didorong dengan cepat dan didorong dengan perlahan, beda tidak pergerakan pintunya? Kalau untuk yang lebih mudah yang di tengah dibandingkan dengan yang di ujung. Untuk pergerakannya, sudah pasti karena yang lebih mudah yang di tengah, maka pergerakan lebih cepatnya yang di tengah dibandingkan dengan yang di ujung, Ibu. Ya itu. Enggak, yang Ibu maksud tadi kan di LKPD-nya kan kalian ada dua percobaan ya. Mendorong di gagang pintu, di tengah, dan di engsel. Kalian bedakan bagaimana. Mendorong tepat di gagang pintu saja ini. Coba, nanti kalau belum dilakukan lagi ya. Tepat di gagang pintu, kalian dorong dengan kekuatan yang berbeda-beda. Yang pertama, kekuatan yang besar, sedang, kecil. Kira-kira berbeda apa enggak nanti yang terjadi? Tolong nanti diteruskan ya. Ya, yang kedua ya. Itu Ibu akan pindah ke kelompok yang satu lagi. Kalian bisa melanjutkan diskusinya. Oke. Ya, oke. Kita sudah kembali lagi ya. Setelah kalian tadi berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, saatnya kita bertukar informasi. Ya, ini Mas Heru silakan. Mendorong pintu yang di ujung di gagang dengan gaya yang berbeda-beda hasilnya berbeda juga, Bu. Ini hasilnya ya. Yaitu apa tadi? Tahu sama dengan? Tahu sama dengan F kali R, Bu. Iya, selamat kalian semua sudah menjadi ilmuwan masa depan ya. Sudah bisa menemukan konsepnya momen gaya. Itu tadi yang sudah kita pelajari hari ini dan juga sudah saling memberikan pertanyaan, memberikan jawaban, menemukan bersama. Terima kasih kalian menjadi ilmuwan yang hebat hari ini. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kalau ya, silakan Mas Laudi, kita Doa dimulai. terima kasih dari Bu Aini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.